hampir ada sekitar 3 minggu itu saya dilatih lah. Dilatih terus ya. Dilatih terus agar saya bisa membuat kuncian sendiri. Kapan waktu untuk saya bisa melakukan itu, membuka, kapan saya harus menutup. Karena itu penting, kalau membuka terus saya nggak beres-beres. Nah, dan memang teman-teman ya, yang Ayuda rasain itu juga memang terasa oleh saya juga. Saya memang udah dikatakan hampir gila teman-teman. Kalau nggak ditolongin sama beliau itu dalam artian saya bisa menutup kapan, bisa membukanya kapan, itu saya mungkin udah nggak bisa lagi berada di depan teman-teman sekarang gitu ya. Karena terus terang teman-teman, saya itu sudah tidak bisa membedakan lagi mana yang gaib, mana yang nyata. Nah itu begitu kita berhadapan dengan musuh kita, hadapilah di tempat teritorial mereka. Tempat teritorial mereka kegelapan, ya kita hadapi di kegelapan. Saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afraid of the dark? Are you scared? I can see you from behind. You can hear me in your mind. Run so fast as you can go. Time will catch you before you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Misteri People dimanapun kalian berada, ketemu lagi di cerita misteri malam Jumat. Dan kali ini saya masih bersama Ayuda, mau bercerita ya Ayah? Bercerita seputar pengalaman Ayuda sendiri di bidang spiritual. Dan teman-teman supaya tidak salah paham, jadi simak videonya sampai selesai. Sebelum juga saya lanjutkan video ini, jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel ini. Dan silakan juga di-share juga ke media sosial kalian supaya konten ini juga semakin berkembang lagi dan bisa merasakan manfaatnya lah dari konten-konten kami ya. Betul. Tunjukkannya Limu. I see you. Nah, teman-teman, sekarang kita ngobrol sama Ayuda. Karena banyak kali nih teman-teman yang nanya, siapa sih Ayuda ini gitu ya. Tapi yang pasti teman-teman, Ayuda ini adalah guru saya, teman-teman. Dan kami bertemu dengan Ayuda ini tahun 98 ya, Ayah. Tahun 98. Dan alhamdulillah berkat pertolongan beliau juga saya bisa seperti ini sekarang, bisa menghibur teman-teman di rumah, khususnya para pencinta horor dan misteri. Kalau enggak saya udah gokil teman-teman gitu ya. Nah, sekarang kita dengerin cerita Ayuda, permulaan jadi seperti ini tuh gimana sih? Silakan. Ya, Misteri People, jadi saya langsung bercerita saja. Kebetulan saya dengan Kang Lu di channel itu udah lama kenal, dan berikut juga beliau ini termasuk yang minta tolong ke saya. Yang sebelumnya saya udah bilangin juga kalau untuk menolong kita tulus aja ya. Namanya nolong juga begitu diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya seperti ini, di situ keluarga saya ataupun orang yang dituakan oleh saya itu kakek saya sendiri, itu sudah berceloteh bahwa tolonglah kalau memang itu harus kamu tolong dan jangan meminta imbalan. Jadi di situ sudah berikrar, dan di situ juga memang dari guru spiritual saya pun yang membawa saya seperti ini bilang ke orang tua saya, Bu, katanya kayaknya anaknya bakal jadi orang sibuk katanya nanti. Ya saya sih waktu itu belum ngerti ya, karena saya ceritain nih Om di awalnya itu kan waktu SMA saya kisaran kelas 3 mau SMA. akhir
mau ujian nasional terakhir itu. Ya pada umumnya, seperti umumnya itu ya anak-anak sekolah normal lah, untuk mungkin teman-teman di Mystery People yang bisa merasakan di masa-masa indahnya di SMA ya, yang tidak terlalu mengenal apa itu mistik, apa itu hal-hal goib. Nah, saya berhubungan sekarang dengan posisi seperti sekarang ini perjalanan spiritualnya mungkin sangat luar biasa menurut saya pribadi, dan saya rasakan langsung gitu, tanpa ada embel-embel yang katakanlah kata orang, wah ini kayaknya atau settingan atau apa. Kalau misalnya settingan, silakan teman-teman percaya atau tidak percaya, tapi saya pribadi yang merasakannya langsung, itu terjadi di saya. Dan saya pun mungkin juga termasuk orang yang kurang yakin dulunya. Dan kita bermula ketika ibu saya ini sedang mengalami sakit. Sakitnya ini cukup terbilang aneh, karena apa? Sakit yang dibilang anehnya itu terjadi pada saat selalu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ya? Bulan suci Oh itu. iya. Ya, tapi pada saat mau menjelang akhir Idul Fitri atau apa, tiap tahun pasti ada sakit yang namanya sakit tahunan. Itu pun sudah berobat kemana-mana, tapi beliau juga istilahnya kata dokter, kata orang-orang yang memang ahli di bidangnya itu udah bingung ini sakitnya sakit apa gitu. Terus tidak terdeteksi lah ya. Tidak terdeteksi, hingga akhirnya ketemu dengan seorang dokter, kebetulan dia keturunan orang Aceh, mungkin nggak tahu nih dokternya masih praktek apa enggak, kurang tahu ya, cuman dia ini mengobati dengan 2 metode, yaitu metode dari segi medis dan non medis. Ketika melihat orang tua saya itu, si dokter ini sampai berujar, ini kayaknya harus saya tanganin mulai dengan non medis dulu. Dan itu pun saya belum ikut kemana-mana. Saya masih main-main lah di situ. Nah, ketika sampai di sana, ibu saya diobatin, ibu kayaknya harus cari orang pintar. Nah, bingung. Ayah saya bingung, ibu saya bingung harus cari orang pintar kemana. Dan ayah saya, itu kan hanya retorika orang-orang zaman dulu aja, katanya kan istilahnya, kenapa harus cari orang pintar? Karena ini memang budaya kita itu masih kental sekali dengan hal-hal yang seperti itu. Begini ya. Begitu. Kayaknya ibu ini di rumahnya ada yang aneh-aneh deh. Coba cari orang pintar, saya nggak sanggup ngobatin. Karena saya cuma tahu di sini ibu kayaknya bukan untuk di medis. Pulanglah akhirnya ibu saya tuh pulang. Nah begitu pulang itu udah istilahnya udah ke pesantren om, udah ngabisin udah habis aja pokoknya harta orang tua saya tuh udah habis untuk ngobatin ibu saya itu. Sampai suatu ketika sudah tidak ada bingung pertolongan, akhirnya ada dari rekan yang menyarankan untuk ke guru spiritual saya yang sekarang saya sekarang masih coba ikuti gitu, karena beliau memang yang membukakan pintu indah keenam saya sampai sekarang. Nah disarankan ke sana, begitu pergi pulang pagi, ibu saya tiba-tiba udah bisa berjalan. Dan di situ saya heran gitu, loh kok bisa? Saya bilang dari mana itu? Nah begitu beres, dan tapi itu tidak bertahan lama, tidak bertahan lama karena sudah diobati beres dari situ. Tiap bulan itu pasti ada merasakan sakit. Terulang lagi. Karena begitu lagi, hingga akhirnya saya dipertemukan dengan salah satu murid guru besar saya itu tersebut. Akhirnya datang ke rumah, lalu Ustaz Iib mungkin Pak Ustadz, Pak Guru. Kalau apa dengar, kalau apa nonton ya? Iya. Cing sehat Pak Ustadz ya. Cing sehat. Enggak, cing sehat Pak Ustadz ya. Itu beliau datang ke rumah, lalu mau ngobati ibu saya, lalu akhirnya setelah itu mungkin beliau ini melihat potensi dalam diri saya, lalu bilang ke orang tua saya, Bu, ini kayaknya anaknya bisa, katanya. Nah, bisa apaan nih, kata ibu saya tuh. Jangan mengada-ngada, bener Bu, ini kayaknya ada turunannya, cuman ibu nggak sadar aja. Saya itu masih di luar waktu itu. Terus saya dipanggil, saya hanya ditanya, mau nolong ibunya nggak? Ya jelas lah, yang namanya anak mau nolong ibu nggak, kenapa enggak gitu. Apapun saya coba gitu. Ya benar. Ya sudah, istilahnya gimana ibu, ridho nggak, katanya. Akhirnya kan tetap ya, ujung-ujungnya adalah ridho dari seorang ibu. Nah itu benar-benar. Akhirnya ridho dari seorang ibu. Ketika itu saya yang polos, bahkan istilahnya, punten mohon maaf nih teman-teman, kalau untuk kayak dulu ya, urusan mengaji, urusan sholat tuh saya masih jauh-jauh. Kalau untuk saya yang beragama Islam ya, masih sangat jauh-jauh, apalagi pada saat itu sangat
masih bolong-bolong lah. Belang betong ya. Kosong lah gitu istilahnya. Iya. Lalu pas saat itu dibilang, ibu saya mengizinkan, lalu tiba-tiba saya disuruh duduk. Silakan cenah Yuda, berkonsentrasi saja, tidak usah tegang, tidak usah takut. Kalau memang mau menolong ibu, tolonglah sampai tuntas katanya beliau. Nah entah apa itu. Begitu saya duduk di depan ibu saya, tiba-tiba tangan Pak Ustadz ini memasukkan sesuatu ke badan saya dan tiba-tiba gelap, gelap itu Om, sangat gelap, dan itu saya tidak sadar, dan saya merasa bahwa oh ini rasanya pingsan gitu, karena saya nggak pernah pingsan gitu. Tiba-tiba merasa saya itu pingsan. Nah pas begitu saya terbuka mata saya, itu badan saya itu bukan punya saya. Nah kata orang bilang fenomena itu kesurupan katanya. Nah, tiba-tiba mata saya sadar, ini saya loh. Tapi yang menggerakkan itu bukan saya. Nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Oh ini gitu yang namanya kesurupan tuh kayak begini gitu. Ya. Terus tiba-tiba tangan saya gerak sendiri, mulut saya gerak sendiri. Tiba-tiba saya hanya bisa mampu melihat dengan mata saja, tapi yang lain tidak bisa. Indra-indra yang lain itu mati semua. Ada yang menggerakkan di luar dari nalar saya. Nah di situ Mr. People yang saya rasakan secara tidak langsung itu terjadi di diri saya secara langsung dan saya tidak sadarin itu. Nah setelah itu tiba-tiba saya tidak sadar, saya mengobati ibu saya, begitu dikeluarin pingsan lagi kan saya. Pingsan, udah pingsan disuruh bangun. Ditanya saya tadi bahkan bingung, tadi tuh ngapain gitu, kenapa saya begini gitu. Nah dari situlah teman-teman Mystery People, semenjak hari itu selesai, saya oleh Ustadz yang sudah mengobati saya juga pribadi, yang alhamdulillah hatur nuhun Ustadz Iip ya. Hatur nuhun pisan, karena pada dasarnya kalau tidak ada beliau saya tidak akan menjadi sekarang seperti ini. Itu saya sampai istilahnya nanti setelah ini harus dibawa diobatin karena takut liar kemana-mana. Nah, betul. Karena pada saat itu fenomenanya adalah si kebatinan saya itu lagi terbuka lebar kemana-mana. Bocor lah gitu. Gitu, nggak ada kunciannya gitu loh teman-teman. Nggak ada kunciannya. Dan seketika 2 minggu itu saya seperti orang gila. Benar. Itu yang saya alamin itu sama. Gimana itu seperti orang gila? Pertama 1 minggu pertama itu saya 3 hari pertama itu saya tidak mau makan. Tidak mau makannya bukan apa-apa, karena saya masih merasa itu bukan diri saya. Ini saya bukan, ini bukan saya. Ini bukan saya. Lalu tiba-tiba udah setelah 3 itu fenomena lain yang lebih aneh muncul. Pertama adalah dari bisikan. Bisikan. Ada suara gitu ya? Ada suara, tapi bukan saya pribadi, itu suaranya itu orang lain. Pertama ada suara kakek-kakek, terus suara ya umuran parubaya, ada suara yang memang anak kecil, itu entah dari mana, itu nggak tidur dengan tenang. Bahkan saya waktu itu tidurnya aja nggak bagus, saya nggak teratur. Yang alhamdulillahnya adalah pada saat itu saya sudah mau selesai sekolah. Kalau kebayang kalau masih sekolah. Wah iya, masih bingung itu mau ngapain. Benar. Ya udah mau sekolah. Nah, udah 1 minggu atau udah 3 hari, 1 minggu lewat. Masuk minggu kedua, nih fase minggu kedua ini yang sangat menyiksa. Menyiksanya apa? Melihat hal-hal yang memang di luar nalar menurut saya. Ketika saya lewat di jalan, itu ada yang minta tolong ke saya. Begitu saya turun, saya datangi, saya dekati, ternyata dia ini bukan manusia. Dia ini bukan manusia. Lalu ketika makan juga ada yang minta tolong ke saya. Mungkin ya mbak lah, tapi kalau saya ceritain mukanya nggak perlu di expose ya, karena sebetulnya dia itu rusak gitu. Mungkin sekarang masih di pinggir jalan, nggak tahu. Iya, benar. Secara tidak langsung jinnya ya, ini jinnya. Karena saya anggap itu Ustaz saya juga itu adalah jin. Yang menyerupai si korinnya itu. Jinnya itu saya minta tolong sempurnakan saya. Saya kira itu orang, beneran orang. Karena pada saat terbuka lebar antara makhluk itu dengan manusia itu bias. Ya, benar. Tidak bisa membedakan saya itu. Ya.
itu orang apa benar atau apa. Nah di situ saya sering melamun, dan di melamun itu juga makanan saya juga tidak pernah nyaman. Nah di situ di tiap-tiap hari-hari saya posisi saya mau menghadap tembok itu pasti selalu ada yang mengajak bicara, dan itu pun saya katakan sekali lagi itu bukan manusia. Bukan manusia ya. Ya, di Tapi situ jin ya yang menyerupai manusia ya. Seperti itu. Terus, nah fase minggu ketiganya adalah ketika bertemu dengan orang-orang. Nah, ketika bertemu dengan orang-orang ini sekonyong-konyong mendadak tiba-tiba tahu ini urusan orang tuh masalahnya apa. Gitu. Contoh dulu saya mungkin karena memang posisinya saya lagi di luar gitu ya, lagi di luar akal sehat si pribadi. Begitu ada orang lewat, terus saya konyong-konyong tiba-tiba, besok urusan kamu nggak beres. Tiba-tiba saya ngomong begitu aja. Oh gitu. Terus orang itu hanya bertanya kenapa itu orang. Nah itu yang saya rasain. Bahkan ada teman ibu saya yang datang, Bu, jangan kaget ya, nanti ibu pasti besok cerai. Wah, waduh, langsung dibilang gitu kan. Disangkanya saya kurang sopan ya atau apa gitu. Benar-benar. Tapi di saat posisi itu juga ibu saya langsung memberikan pengertian ke si temannya tersebut bahwa mohon maaf ya, anak saya memang lagi kurang sehat katanya. Nah dari jarak situ mulai ngaco ngomong, udah mulai kemana-mana tuh. Akhirnya saya dibawa oleh Ustadz Iib untuk diobatin terus supaya itu tidak terbuka terus. Ya, karena pada saat terakhir saya menolong orang ibu saya itu, di situ udah merasa saya bukan saya pribadi. Hampir ada sekitar 3 minggu itu saya istilahnya dilatih terus ya. Dilatih terus agar saya bisa membuat kuncian sendiri. Kapan waktu untuk saya bisa melakukan itu, membuka, kapan saya harus menutup. Karena itu penting, kalau membuka terus saya nggak beres-beres. Nah, itu dia. Mungkin kalau tiap hari juga mungkin kemungkinan seperti anak indigo lain yang mungkin yang masih buat teman-teman di luar sana yang masih belum punya kunciannya mungkin akan merasakan bahwa tiap malam itu pasti ada yang mengganggu. Mau tidur didatengin, mau nggak tidur didatengin, mau datang ada yang dimasukin, mau nggak datang juga pasti ada yang memasukin. Nah itu benar. Jadi memang kan itu kuncian itu memang harus kita latih sendiri. Betul ya. Harus dilatih itu tuh nggak bisa instan teman-teman. Memang dari setiap orang-orang itu kalau yang apalagi punya turunan yang tidak disadari, turunannya itu dalam istilahnya dia secara langsung mencari cangkang ya. Si hodamnya itu mencari atau indra keenamnya itu mencari diri si orang tersebut. Nah, ketika dicari dapat, begitu dapat, itu harus dilatih. Gitu. Karena kalau misalnya nggak dilatih ya, udah berujungnya RSJ. Nah, itu dia. Nah, itu setelah 3 minggu itu kemudian akan dibawa ke guru besar kita lah. Betul. Ya, ke guru besar kita. Nah, itu setelah itu yang rasakan itu apa? Yang saya rasakan adalah saya merasa tenang. Pertama punya tenang, terus keimanan saya juga di situ meningkat secara tajam. Secara spiritual juga saya sangat tajam sekali. Saya mengenali akhirnya, oh ternyata dunia itu tidak sesempit yang saya pikir gitu. Oh ternyata di sini itu saya ada yang merhatiin. Oh ternyata ada juga loh yang makhluk di luar sana itu ternyata makhluk ciptaan Tuhan itu ya beraneka ragam, sampai ke yang tak kasat mata itu juga ada yang memang seperti ini ternyata. Benar. Dan memang teman-teman ya yang Ayuda rasain itu juga memang terasa oleh saya juga. Ketika saya bertemu dengan beliau tahun 1998 ini, saya memang udah dikatakan hampir gila teman-teman. Kalau nggak ditolongin sama beliau itu dalam artian saya bisa menutup kapan, bisa membukanya kapan, itu saya mungkin udah nggak bisa lagi berada di depan teman-teman sekarang gitu ya. Karena terus terang teman-teman, saya tuh sudah tidak bisa membedakan lagi mana yang gaib, mana yang nyata. Nah, itu efeknya begitu. Ya, seperti yang tadi Ayuda bilang, pas kita lagi makan di pinggir jalan, tiba-tiba ada yang datang, kita lihat tuh seperti manusia gitu. Padahal kalau ini kata orang tuh, lu ngapain ngobrol sendiri? Lu ngobrol sama siapa? Dia bilang itu yang ngobrol.
mana nggak ada gitu ya. Padahal yang saya lihat tuh itu kayak orang biasa gitu. Tapi setelah dilihat-lihat kok mukanya hancur gitu ya. Kadang-kadang tangannya nggak ada sebelah. Aduh, teman-teman ngeri banget teman. Nah, jadi sebenarnya kalau masalah spiritual gini kan harus ada pembimbingnya ya. Betul, ya, betul. gitu Tidak ya. boleh dilepas karena bukan apa-apa kalau dilepas atau dibiarkan begitu saja ya. Akhirnya ada uncontrolled determining. Jadi istilahnya uncontrol mind-nya itu lebih bahaya karena bukan apa-apa, dia udah kalau kata orang ke dokter kejiwaan itu udah berhalusinasi. Itu nyata. Gitu. Nah, tapi di situ juga tidak menampik juga ada yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran. Dan itu yang saya rasakan juga mungkin tidak berupa obat atau yang ini ya, karena itu bukan nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya ya, benar. Memang harus kita latih gitu, secara tidak langsung. Dan itu ketika sudah mulai istilahnya taruhlah bisa mengendalikan diri lah gitu ya. Kapan bisa membuka, kapan bisa menutup. Selanjutnya ini ketika mulai banyak pasien itu mulai kapan? Nah, udah setelah mulai banyak pasien itu, mulai banyak yang berdatangan minta tolong itu ketika setelah beres ditempa oleh Ustadz hampir ya sebulan lebih lah. Sebulan lebih, akhirnya beliau juga sudah mengizinkan bahwa ya tolonglah kalau memang kamu mampu menolong katanya. Ya sudah, saya sudah berikan. Nah, dari situ juga adalah fenomena ketika saya mulang. Disuruh pulang sama guru besar saya, bahkan sama ustadz yang mau saya juga, kamu pulang deh ke rumah kakekmu, minta petunjuk ke sana. Ternyata pas di sana saya dapat pencerahan dan bahkan kakek saya juga sempat kaget karena kenapa ya, ternyata dari yang ditutup-tutupin selama ini tidak boleh ada keluarga atau turunannya yang seperti itu, akhirnya terbuka juga, nggak bisa dibohongin juga, nggak bisa dipungkirin juga, akhirnya harus ada penerusnya, penerusnya gitu. Padahal dari 7 turunan atas itu sudah cukup yang punya ilmu kebatinan, itu tidak boleh ada lagi. Tapi ya itulah istilahnya teman-teman ya, kita pun juga sebenarnya tidak ingin kita seperti ini gitu ya. Terus terang saya pun juga nggak pengen lah seperti ini. Ayuda sama, apalagi teman-teman yang di rumah yang memang punya kemampuan yang sama juga mungkin tidak akan mau lah seperti ini gitu. Tapi ya nikmatin aja kalian gitu ya, nikmatin aja lah. Sampai akhir hayat kalian juga, kalau memang itu bisa buat bermanfaat orang lain, kenapa tidak? Nah, cuman yang jelas saya tekankan sekali lagi, hindarilah untuk mengkomersilkan hal tersebut. Betul. Ketika menolong orang, kalau menolong orang murni saja menolong orang, dan jangan menganggap itu adalah sebuah pekerjaan yang matuh gitu. Nah, itu benar-benar seperti itu. Nah, terus banyaknya nih ketika banyak orang yang minta tolong ke ini, rata-rata permasalahannya apa itu? Banyak macam-macam itu Om. Banyak macam-macam. Tapi lebih utamanya adalah kasus percintaan ya. Biasanya percintaan, keduanya karet. Ketiganya adalah urusan kehidupan normal seperti orang pada umumnya, kayak utang, terus juga ditinggal apa sama orang yang terkasih. Dan yang lebih parahnya adalah urusan mengenai santet menyantet. Begini, nah itu dulu teman-teman, saya nggak pernah yakin itu santet itu ada dulu. Saya nggak pernah yakin. Tapi setelah ada fenomena ibu saya sakit itu, dan ngerasa ke saya pribadi, baru seperti ini santet. Jadi ada istilahnya yang namanya awalnya tidak percaya dengan hal seperti itu, akhirnya setelah mengalami sendiri baru percaya. Gitu ya. Betul. Jadi pas begitu itu udah banyak sih yang pas kesini ya minta tolongnya, utamanya banyak, aduh kenapa Pak, badan saya tiba-tiba sakit. Ketika Bapak sudah ke dokter, bahkan saya sering ya, kalau misalnya ada, mungkin teman-teman kalau nanti ketemu kita berdua, kebetulan ada yang minta tolong, pasti saya lebih menyarankan dulu ke dokter ya. Pasti saya menyarankan dulu ke dokter, karena bukan apa-apa. Ingat,
pakai cara selalu pakai dua cara. Pertama non medis dan medis. Ya. Tapi sebelum saya bilang masalah non medis, pasti saya akan lihat dulu apakah ini tingkat keparahan ke non medisannya itu besar. Lebih gitu. dominan Lebih dari medisnya ya. Kalau dominan pasti kita insya Allah coba tolong semampu kita, memang kita mampu. Nah itu juga banyak seperti itu, begitu datang, ibu kayaknya ini ada yang mengikuti. Saya bilang tuh, wah yang benar coba gini-gini. Sekarang gini aja, kita coba buktikan aja. Buktikannya adalah dengan mengambil apa yang di badannya beliau. Nah begitu di badannya beliau kecabut, pas saya cabut, pergi kamu, saya suruh pergi, itu ternyata si ibu itu malah kesurupan. Nah ini juga saya kasih tips buat teman-teman yang memang, saya tidak menyebut seorang ahli spiritual ya, cuman hanya saja yang sering saya tanganin ketika orang mengenai kesurupan. Itu pertama, jangan panik. Teman-teman jangan panik, berusaha tenang dan berusaha lihat wajah si orang yang kesurupan tersebut. Dan paling sederhana aja adalah memijit bagian jempol kakinya. Nah, jempol kaki tah. Nih, yang ini. Kieu tah, bisi tah apal mah tah. Ya. Ini dipencet aja ini. Pencet ya. Lalu baca aja amalan-amalan atau doa-doa yang memang sudah pada umumnya, tapi lebih utamanya adalah doa-doa yang memang paling mujarab ketika di awal. Contoh Al-Fatihah. Al-Fatihah. Contoh baca Al-Fatihah, lalu baca Qul atau enggak baca istighfar sebanyak-banyaknya sampai si keringat dinginnya si orang yang kesurupan ini kan keluar. Nah, seiring berkeluarnya itu nanti si makhluk ada yang di dalamnya itu pasti keluar. Kalau tidak mampu, jangan diteruskan karena bukan apa-apa, bisa jadi konsentrasi Anda hilang, malah Anda yang kesurupan. Nah, itu. Itu malah berbalik lebih ya, bahaya. Nah, itu. Sebetulnya benar nggak sih yang namanya kalau ada penyakit yang dikirim gitu ke badan seseorang, taruhlah santet lah gitu ya. Ini ketika mau diobatin tuh posisinya sering pindah-pindah, benar nggak sih itu? Banyak macamnya sih, Om. Ada yang berpindah, pada fenomenanya yang berpindah-pindah seperti itu. Ada juga yang tetap, tapi susah dicabut. Terus ada juga yang memang mengaburkan pikiran si orang-orang tersebut sehingga jadinya seperti orang lupa. Gitu. Contohnya Jadi yang kena. tadinya kita mau ke sini, tapi tiba-tiba dari dalam kayak ada perlawanan, suruh kita lupa di kemana aja gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk yang teman-teman juga yang memang punya keahlian atau punya indigo, tapi kebetulan punya keilmuan terkait menyembuhkan, saya juga kasih tips atau reminder ke teman-teman supaya persiapkan diri kalian, karena bukan apa-apa, bukan cuman hanya hak rohani yang bagus, tapi fisik kalian juga pada saat itu harus bagus. Karena bukan apa-apa, super duper capek dan menguras energi kita hampir 95%. Dulu apalagi saya pernah waktu itu ngobatin orang, waktu belum ketemu Om ya. Ketika ngobatin orang itu sampai baju saya seperti mandi. Waduh. Tapi pas begitu saya sadar, lemas Ya, benar-benar gitu. Dan itu sebetulnya kalau misalkan mengobati orang tersebut gitu ya, apakah tempat tinggalnya pun juga harus dibersihkan, atau misalkan tinggalnya mah orangnya aja, atau gimana? Tergantung Om. Karena biasanya begini, kalau ada urusan itu pasti ada dua hal. Pertama, kepribadinya yang bersangkutan. Keduanya adalah rumah yang ditinggali. Kenapa itu bisa berhubungan? Karena apa? Rumah yang ditinggali adalah sasaran empuk ketika orang itu tidak akan pergi kemana-mana dan dipakai untuk beristirahat. Betul. Santet dan gendam itu biasanya menyerang pada saat posisi orang sangat lemah. Saat lemah kita posisinya lagi apa? Lagi tertidur. Nah, betul. Nah, begitu posisi tertidur, gak mungkin tidur di hotel. Nah, tidurnya pasti di rumah, pasti di rumah. Betul. Di rumah itulah yang pasti sering ditinggali makhluk jahat atau makhluk kiriman. Nah, ini Kak, begini, ini untuk pandangan orang awam ya. Bagaimana caranya mengetahui suatu tempat apapun lah gitu ya, mau ada orangnya atau mau yang terbengkalai, bahwa di tempat itu memang tertanam sesuatu yang bikin orang nggak betah atau bikin orang sakit, atau itu caranya seperti apa? Macam-macam sih, tapi kalau untuk orang yang punya ilmu kebatinan udah jarak 500 meter atau jarak 300 meter tuh biasanya udah merasakan hawanya. Ada sinyal hawanya, gitu ya. Iya. Tapi yang lebih utamanya adalah kotor. Kalau jin
jin ya, jin dan makhluk-makhluk sejenisnya, entah peranakan setan atau apapun itu, atau yang lebih utamanya mah jin lah. Itu pasti yang jin yang kafir itu selalu tinggal di tempat-tempat yang kotor. Tempat-tempat yang lembab, kotor dan tidak terawat itu pasti sarangnya mereka. Apalagi di dekatnya itu ada sumur air atau air yang menggenang. Atau enggak diam ya, tidak jangankan yang diam, yang itu aja kayak lautan aja penguasanya ada itu. Nah, benar Begitu. teman-teman. Nah, utamanya gitu. Nah, kenapa fenomena tersebut bisa menjadikan sebuah ketakutan? Karena pertama apa? Ini untuk orang awam itu biasanya sudah kalau kata orang biasanya tuh mensugesti diri gitu. Wah, itu takut nih. Nah, si makhluk itu tuh bahkan nambah energinya untuk lebih menakutin kita. Apalagi kalau si jinnya sendiri itu umurnya sudah berapa ratusan tahun. Nah, benar. Itu bakal lebih menakuti kita karena apa? Dari sana pun mereka sudah merasakan bahwa ini si orang rohaniahnya ini takut. Pasti saya kerjain juga, dia pasti terlari terbirit-birit. Gitu. Walaupun pada Makanan dasarnya empuk ya. walaupun pada dasarnya dia itu ketemu kita itu sial katanya. Ya, benar. Memang betul sial. Sial ya. Nah, itu ketika kita tahu lah rumah kita ini memang ada sesuatu hal yang di luar nalar, negatif lah kita tahu ya, apapun lah bentuknya itu. Langkah yang harus kita lakukan itu apa sebenarnya? Sholat di kegelapan malam. Jadi apa urusannya seperti itu? Kita mati kemana sih? Ya, yang pertama kita tanya. Dan ketika mati kita jadi apa? Nah itu kan, kenapa harus pada saat sholat malam di kegelapan malam? Supaya kita mengenali siapa musuh kita yang sebenarnya. Mereka itu kan makhluk tak kasat mata ya, makhluk yang tidak berwujud tapi bisa kita rasakan. Kalau yang punya pengalaman bertemu dengan mereka, ya itu masya Allah tadi saya bilang, berarti orang itu diberi kelebihan oleh Allah yang orang lain tidak punya. Nah, begitu kita berhadapan dengan musuh kita, hadapilah di tempat teritorial mereka. Tempat teritorial mereka kegelapan, ya kita hadapi di kegelapan. Gitu. Nanti suatu saat juga akan dirasakan ketika kita melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran ataupun ketika kita membaca ayat-ayat dari Allah atau membaca ayat-ayat dari Tuhan. Itu mereka akan terasa panas aura keluarnya. Dan ciri-cirinya bagaimana sih begitu kita ada di rumah tersebut, merasa ada atau tidaknya, itu rohani kita tuh akan menolak untuk datang ke rumah tersebut kalau kita sensitif. Dan jangan heran juga di rumah itu pasti merasa bahwa selalu ada yang mengawasi. Tiganya adalah hawanya panas gitu. Hawanya jelas aja itu Maya pasti ada lah gitu. Udah pasti ada gitu. Hawanya itu pasti panas gitu. Kalau udah hawanya panas, tidak nyaman dan selalu merasa bahwa ada yang mengawasi, berhati-hatilah, berarti rumah itu sedang dimasuki oleh jin atau setan. Nah, langkahnya seperti tadi teman-teman ya, istilahnya ya serahkan kembali kepada yang maha gaib gitu ya. Tingkatkan keimanan kita, terus pertajam juga keimanan kita. Jangan lupa untuk beribadah, zikirnya juga jangan lupa ya, terus-terusan berzikir. Karena gini teman-teman, kalau kita makan untuk membuat kita jadi kuat, tenaga itu kan makan seperti nasi dan lauk pauknya gitu ya. Sedangkan kalau ruhaniah kita sama harus dikasih makan teman-teman. Apa? Ya sama zikir tadi ya, zikir-zikir yang sudah diajarkan lah oleh Rasulullah SAW, juga yang kalian ketahui, atau ada zikir pagi petang, ada zikir habis sholat dan sebagainya ya. Nah, kemudian ini yang penasaran nih, saya mau nanya gini. Kalau misalkan nih ada orang yang walau-walam lah dia itu memang dikatakan saya kena gangguan dan lain sebagainya, minta diobati. Tapi ternyata setelah dia datang dan lain sebagainya ternyata mau menguji kita. Nah, itu harus gimana, Kak? Kan banyak nih ya yang bilang itu, saya pengen berobat sama kamu, obatinya nggak mau sama yang lain, padahal dia tuh mau menguji. Nah, itu harus gimana, Kak? Ya, tidak ada lain pertolongan dari Gusti Allah ya, karena saya pun pernah diuji seperti itu. Bahkan
orangnya juga bukan minta ampun ya sebetulnya. Saya juga tidak pernah merasa bahwa diri saya hebat, karena di atas langit masih ada langit. Betul. Saya selalu berupaya seperti itu. Saya pasti kalau misalnya orang yang berilmu itu katakanlah dikasih gift ya, dikasih gift oleh Allah, oleh Tuhan atau oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu dia akan merendah, tidak akan meninggi, dan dia tidak akan memproklamirkan bahwa nih saya punya keilmuan, tidak akan. Dia akan selalu dia akan selalu diam dan tenang. Nah kayak Sufi, dia tidak menyebut bahwa dia itu jago baca Al-Quran, kan? Tidak. Ya, betul-betul. Nah, pernah suatu saat juga saya pernah dapat fenomena tersebut. Dia ada orang ingin berobat. Terus begitu berobat, datang ke saya, dia minta ingin dicabut ilmu gendam yang ada di dalam dirinya. Oke, gitu. keilmuan yang pernah dipelajari ya. Ya, tiba-tiba itu. Nah, tapi saya sudah mengetahui ini orang sepertinya mau mengetes. Mau mengetes sejauh mana keilmuan saya, mau mengetes juga sejauh mana pemantauan dari keilmuan batinan saya. Ketika saya coba, saya ambil, terus tiba-tiba ada yang menegur. Kalau saya pribadi yang menegur, Om. Ya. Hati-hati katanya. Di belakang tuh udah ada yang menegur. Ya. Hati, itu orang mau menguji kamu. Uji. Terus saya dalam hati bergumam, kalau memang orang ini mau menyelakai saya, silahkan celakai saya, tapi jangan celakai ayat-ayat saya. Saya bilang tuh. Ayat-ayat ya darimu ya Allah, saya bilang. Saya selalu berujar begitu. Pas dicabut, ternyata orang ini malah keluar muntah gitu, muntah di depan saya. Aduh, Wah gitu Allah. istilahnya. Terus sampai ya dia tuh udah masuk karhunya yang mana udah masuk lah. Udah keluar masuk. Terus saya obatin terus sampai, dan anehnya adalah itu tidak berefek besar ke saya. Karena yang di belakangnya saya sampai bilang, sok lamun tulungan sampai kan tuntas. Dan begitu setelah selesai, Pak, kenapa cenah ke Bapak tidak berefek? Loh kan saya niatannya ikhlas mau menolong situ, saya bilang tuh. Saya tidak ada niatan yang lain. Langsung saya tepuk orang itu. Pak, kira-kira kalau mau muji orang bukan begini caranya. Benar. Lebih baik Bapak pulang, saya bilang tuh. Gak tahu dia, istilahnya saya tuh kurang sadar. Dia itu saya suruh pulang gitu loh. Terus tiba-tiba dia tersadarnya, oh berarti saya harus ke guru saya, katanya. Pulang dia ke gurunya. Pulang ke gurunya, waktu itu dia minta tolong apa gitu. Terus akhirnya setelah itu dia minta maaf. Ya. Dan banyak juga fenomena yang lebih aneh lagi adalah saya nolongin orang nih. Si orang ini ada urusan sama orang. Ya mungkin kalau katakanlah dukun santet mungkin. Tapi bukan si orang ini dikenain santet gitu. Terus saya tolong, akhirnya sembuh. Besok pas tidurnya terus saya didatangin. Nah, itu sering banget sering banget ya begitu. ketika saya juga nolong orang ya, kata tadi dengan ikhlas lah saya tolongin sebisa saya. Malamnya itu nyerang saya, enggak kena ke saya tuh, ke anak istri saya justru itu. Nah itu harus gimana sebenarnya? Sebetulnya adalah ilmunya satu, intinya adalah berpasrah diri. Karena begitu saya dikenain juga, ini ada tiga orang nih, dia muja makhluk yang enggak lah. Begitu saya bermimpi, itu saya mau dipenggal leher saya. Waduh. Ternyata alat tajam yang dia pantulkan ke ini nggak masuk ke saya. Dia sampai bilang, istilahnya, wah hebat juga kamu belajar ilmu dari mana? Saya nggak belajar dari mana-mana. Saya bilang tuh, ya istilahnya bilangnya seperti itu di mimpi saya. Dan begitu saya terbangun, tiba-tiba badan saya sudah seperti terkuras energi. Benar. Habis. Dan saya capek. baru di situ berujar, oh ini yang namanya dikerjain sama dukun santet. Gitu. Nah, itulah teman-teman ya cerita kita malam hari ini dan pengalaman dari Ayuda. Jadi buat kalian yang penasaran siapa Ayuda, nah inilah Ayuda, gitu ya. Dan insya Allah kalau misalkan kalian juga nanti ketemu dengan kita atau ingin ngobrol-ngobrol juga boleh. Atau misalkan kalian atau Kang saya kalau bisa tolongin saya bla 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 bla, misalkan gitu ya. Ya selama kita bisa nolongin ya kita tolongin ya. Dan kalian jangan takut, jangan mikirin, aduh
apa kira-kira harus bayar berapa ya? Nggak usah mikir gitu teman-teman ya. Nggak usah, jangan mikir yang gitu. Kalau misalkan kita bisa ya kita tolongin. Tapi yang pasti teman-teman ya, kalau yang punya seperti ini jangan dijadikan profesi. Betul. Ya. Betul. Jadi nggak usah dijadikan profesi. Nah, cukup saja ini istilahnya kelebihan yang Allah kasih buat kalian atau buat kita ini. Betul. Untuk supaya kita bisa lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak gitu ya. Apalagi sekarang nih lagi musim corona seperti gini, kalau kalian bisa nolong yang terpapar COVID dengan keilmuan kalian lebih bagus lebih ya. bagus. Lebih Ya. bagus, lebih beramal buat Lebih beramal gitu ya. Dan saya yakin yang namanya wabah ini juga nanti akan selesai dengan sendirinya, karena hujan pun juga akan reda dengan pada saatnya gitu ya. Sebelum kita akhiri, karena ini lampu kita sudah mulai kedap-kedip dan saya juga merasakan hal-hal yang kurang enak sebenarnya. Kayaknya yang dari luar-luar juga sudah ingin masuk. Gitu ya. Dan hanya harus ditutup dulu sama Yuda. Dan sebelum saya akhiri, ada yang mau disampaikan, konklusinya seperti apa? Silakan. Untuk konklusinya di episode kali ini adalah tolonglah dengan seikhlas dan kemampuan kalian, dan jangan mengharap imbalan, karena bukan apa-apa itu akan berdampak ke kehidupan kalian selanjutnya. Lebih bermanfaatlah untuk orang lain dan jangan banyak merugikan orang lain. Berilah dengan keilmuan yang murni yang kalian dapatkan, jangan menambah-nambah atau melebih-lebihkan keilmuan kalian yang pada dasarnya kalian belum tahu. Itu lebih utamanya ke situ. Dan kata petua yang di belakang saya nih, ini lagi ngomong, katanya begini, sing bener-bener bisa ngatur kajalma kabeh nepi ka ulah mempengaruhi kakahirupan mararane. Nggak tahu artinya apa. Ya. Yang jelas bilangnya seperti itu. Dan yang terakhirnya adalah sing bisa-bisa maraneh jalma manfaat yang batur yen keur kahirupan maneh sarerea. Bilangnya begitu kalau dari bahasa Sunda. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Yang tadi coba diobrolkan juga mungkin itu bukan saya. Ya, betul. Ya, mungkin bisa seperti itu. Dan Mystery People, jangan lupa tetap pegang teguh keimanan kalian. Percaya tidak percaya, itu pasti ada di depan kalian, di muka kalian, bahkan di sebelah kalian. Bahkan sekarang lagi menonton pun di sebelah kalian sebetulnya ada. Begitu. Itulah teman-teman ya, obrolan kita pada malam hari ini. Dan dari saya seperti biasa, kalimat sakti kita sebelum saya akhiri adalah percaya nggak percaya tergantung dari sisi mana Anda menyikapinya, dan tergantung dari tingkat keimanan kita masing-masing. Dari Basecamp ICU Studio, rumahnya Kang Buda, saya Kang Rudi pamit, dan Saya udah pamit. dan Kayu dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini pun juga undur diri dari hadapan kalian. Kita ketemu lagi di cerita misteri selanjutnya. Mungkin saya akan ke kota kalian, jadi tunggu aja kami di kota-kota kalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, See you. Allah, sekarang juga sudah mulai malam ya, udah setengah 12 malam. Masya Allah. Ini ada sesuatu nih, apa nih? Nanti coba kita iniin Om. Kita komunikasikan apa maksud dan arah tujuannya. Tentang saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang saya. Ya. Ya, pas rame di dia. Tadi merhatikan menuju syutingnya. Tadi teh Kumaha? kurang ngaliwat tadi Heeh. ningali aya cahaya halus. Alhamdulillah rabbil alamin.
Wios, ganggu. wios tenan naon. Ya, Tenan. Wios tenan. Tadi teh anu diobrolkeun teh bener. Nuhun. Ieu mah kaula miti. Nuhun mangga badan itu naon. Jaga tempat ini. Amin, insyaallah amin dijagi. Mudah-mudahan naon wae anu jalema anu ka dieu minta Nuhun. calalakeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gusti Allah. Anu mah pura punten pisan bisik sim kuring akang. Nuhun. Wios tenan. Kaula mah tempatna tugas dikusul ku itu tuh bangsa-bangsa anu teu paraku. Nya. Urang cicingna di beradi itu. Nuhun. Tapi geus dikusul. Hmm. Jadi urang teh ngan sakur kali liwat we unggul ka dieu. Sing ditempatkeun di kana sae nya. Ngapunten pisan. Bismillah. Mangga we. Allahu Akbar. Nah itu teman-teman sedikit tadi ada yang masuk atau mendatangi kita. Sebetulnya dari tadi ini yang tadi itu sudah lama memperhatikan kita, cuman belum ada waktu untuk memberikan kita komunikasi ya. Iya. Tapi tadi baru bisa kita komunikasikan supaya pesannya tersampaikan atas apa yang sesuai dengan episode kita malam hari ini. Mungkin dari Kang Lodi bagaimana masakannya? Jadi teman-teman saya itu udah tuh habis meeting sebenarnya gitu ya. Terus kemudian setelah meeting kita bikin konten. Tadi tuh saya tuh udah ngerasain tuh kayak ada sosok tuh dari ujung jalan sana teman-teman. Betul. Dari ujung jalan sana, Iya. saya kok ada yang memperhatiin gitu ya. Semakin saya masuk ke sini, si sosok itu juga semakin mendekat. Dan ketika kita membahas masalah-masalah gaib itu mereka tuh sebetulnya suka terabsen gitu ya, Iya. kadang-kadang ngantri gitu. Dan sepertinya beliau ini memang punya satu tempat itu yang sekarang dibikin komplek ini. ya. Jadi kalau teman-teman itu tahu di belakang rumah Ayuda ini itu ada komplek terbesar di daerah Bandung Selatan. Dan itu tempatnya tergusur teman-teman gitu ya. Beliau juga ya. agak kecewa sebenarnya, agak marah juga, tapi ya mau dikatakan apa, yang namanya manusia mungkin lebih punya hak lah yang punya hidupnya ya. Cuman beliau tuh menitipkan tolong jangan diganggu lah tempatnya lah. Ya. Siapapun yang kesini kalau minta tolong ya tolongin, mudah-mudahan pada sembuh gitu. Amin. Aduh Ya, terima kasih teman-teman yang sudah bisa nonton. ya. Mudah-mudahan itu jadi pencerahan buat teman-teman yang lain. Aduh. Kan? Ya, aduh pusing. Cut.